bahas soal pagar laut ini, Pak. Apakah Bapak sudah melakukan kunjungan ke lapangan dan atau sudah melakukan pertemuan dengan kementerian terkait? Apa yang sudah ditemukan, Pak? Kalau kunjungan belum ya, kan karena kita masih mau mendalami duduk perkaranya, ya. Dan terus terang kan cukup kompleks situasinya. Yeah. Pertama, masalah pagar laut ini dikait-kaitkan dengan katakanlah proyek PSN, ya. Yang kedua, pagar laut dikait-kaitkan dengan adanya upaya untuk membuat reklamasi secara alami. Yang ketiga, ada problem tentang sertifikasi di atas laut. Lalu ada persoalan pemaksaan atau upaya-upaya paksa terhadap masyarakat untuk melepaskan tanahnya, ya di darat, ya termasuk lahan-lahan sawah produktif. Termasuk di situ ada unsur-unsur kekerasan kan. Lalu ternyata kita menemukan itu tidak hanya di Tangerang, tapi ada di Bekasi, ada di Surabaya, ada di banyak tempat di Indonesia. Jadi ini persoalan yang sangat kompleks sekali. Ya. Tapi kalau bicara spesifik tentang dua hal, katakanlah PSN dan pagar laut, itu dua hal yang sebenarnya berbeda tapi saling terkait. Pertama saya mau bilang begini. Kecurigaan saya adalah bahwa yang namanya PSN di apa namanya itu kawasan mangrove itu adalah etalase depan, ya etalase depan apa itu untuk menutupi sebenarnya sebuah proyek raksasa yang namanya PIK 2. Padahal sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Jadi yang dikatakan PSN itu adalah lahan mangrove seluas sekitar 1.700 sampai 1.800 hektar yang katanya itu mangrove-nya sisa tinggal 500 hektar, sisanya sudah terabrasi. Nah, itu katanya mau dibangun PSN. Status kawasan itu hutan lindung, ya, karena dia mangrove. Dan itu sudah ditegaskan oleh Menteri BPR, Menteri ATR BPR bahwa statusnya masih 1.700 hektar itu masih berupa hutan lindung mangrove. Dan belum ada aktivitas apa-apa di sana. Dan sebenarnya kalau dia betul hutan lindung mangrove tidak boleh ada aktivitas di sana. Apalagi dikatakan untuk wisata, ya. Namanya hutan lindung ya hutan lindung, tidak ada human activity yang diperbolehkan di sana, apalagi sampai pariwisata dan sebagainya, karena pasti akan merusak. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ternyata status PSN ini dipakai untuk kemudian membebaskan tanah rakyat. Ya, rakyat dibilang ini mau dibebaskan untuk apa? Proyek strategis nasional. Ya. Padahal itu kan nggak ada urusannya. Ya, PSN-nya di kawasan mangrove. Yang dibebasin di daerah mana? Termasuk pemagaran laut itu. Nah, kemudian ketika soal pemagaran laut ini juga bermacam-macam. Ada itu yang milik nelayan. Ya kan dari dulu biasa bikin tambak ya di laut gitu. Tetapi kan kita melihat ada yang masif sekali sampai 30 km katanya gitu. Itu kan sudah pasti dilakukan oleh pengusaha besar. Tidak mungkin oleh nelayan dong sampai 30 kilometer, masa nelayan bisa bikin hari-hari ini untuk makan hari ini kan. Lalu kemudian di situ ada juga ternyata perusahaan-perusahaan kecil. Nah, banyak dari informasi yang kami dapat bahwa ini memang ada usaha yang eskalatif, upaya eskalatif untuk mengambil alih tanah-tanah di daratan dan di lautan. Ya, siapa? Nah, ini banyak sekali perusahaan. Tetapi ini biasa, kalau ada proyek besar kan biasa itu perusahaan kecil maju di depan, nanti kalau sudah beres, bersih, baru nih bosnya muncul nih di belakang gitu. Sekarang susah ngaitkannya, kecuali yang mereka sudah sebut, PIK 2 katakanlah gitu, kan dia juga punya enclave sendiri. Terus yang kecil-kecil ini siapa punya ini? Nah, nanti kita akan tahu ketika proyek itu ujungnya udah jadi, raket udah dibuang. Nah, problemnya terkait itu kan ada 3 hal. Pertama, ruang hidup nelayan. Ya, benar. Ruang hidup nelayan kan semakin terkucil, ya, jauh, ya. Yang kedua, sawah-sawah produktifnya hancur. Lalu mereka mau apa? Itu mereka dihargai cuma 50.000 per meter dari beberapa informasi yang kita terima, ya. Lalu yang kemudian adalah ini ada persoalan lingkungan hidup, yang pasti akan berdampak. Ada satu lagi nih tambah ini, ada soal pemalsuan sertifikat. Itu yang kemudian dibatalkan 50 bidang oleh Kementerian ATR BPN. Jadi kan diakui ada
persoalan hukum di sana. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, menarik sekali ya tadi penyampaian dari Bung Deddy Sitorus. Ya, beliau ini juga salah satu politisi senior dan anggota DPR RI dari fraksi PD Perjuangan. Nah, tadi sempat ada diskusi dan beberapa pertanyaan yang sudah kita dengar pada pemahaman yang disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus pada cuplikan video sebelumnya, yaitu mengenai kasus pagar laut. Nah, teman-teman, alih-alih kasus pagar laut ini juga terus-menerus diusut dan banyak yang terus menggaungkan agar kasus pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang bisa dituntaskan sebagaimana mestinya dan dibawa di jalur hukum. Karena banyak dugaan-dugaan ada keterlibatan korupsi di sini, ada penyalahgunaan kekuasaan dan seterusnya. Nah, saya rasa Anda, Bapak Ibu, teman-teman semua sudah memahami apa yang sudah disampaikan oleh Bung Deddy Sitorus. Nah, tapi saya akan coba baca, ini ada dari Tempo ya teman-teman ya. Dari Tempo ini ada dari Kepala Pusat Penerangan ya. Saya akan coba baca nih dari Tempo nih. Ini terkait kasus pagar laut ya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar, oh ini Pak Harli Siregar ya, mengatakan lembaganya tidak lagi mengusut dugaan tindak pidana atas terbitnya sertifikat hak guna bangunan atau SHGB dan sertifikat hak milik atau SHM pagar laut di perairan Tangerang. Harli menyebutkan perkara itu kini sepenuhnya ditangani oleh Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim Polri. Jadi Kejaksaan Agung udah nggak lagi ya, jadi lebih ke Polri Barreskrim yang menangani teman-teman. Tapi yang saya rasa ini ada beberapa nama yang sudah dilaporkan. Salah satunya ada pemilik PT Agung Sedayu ya, Pak Agwan kalau nggak salah. Ada juga menyeret-nyeret nama Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia, dan itu sudah dilaporkan kalau nggak salah ke KPK ya. Saya nggak tahu nanti bukti-buktinya kuat untuk memanggil Pak Jokowi atau Pak Agwan ya terkait hal ini. Ada dua nama itu yang sangat tersorot ke media pada saat itu ya. Lalu kemudian paling ya kerabat-kerabat desa yang ada di sana, lalu pemerintah daerah setempat dan seterusnya yang memang terlibat ya atas kejadian kasus pagar laut ini. Memang biasa kalau laut jadikan tambak ya, tambak udang, tambak apa segala macam gitu ya. Tapi kalau sudah berkilo-kilometer gitu ya, ini kan pasti ada bis-bis di dalam ini ya. Saya rasa seperti itu ya. Nah, selanjut ini Pak Harli juga mengatakan ya, langkah itu diambil berdasarkan nota kesepahaman atau MOU antara Kejaksaan Agung, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia mengatakan dalam MOU itu disepakati jika salah satu lembaga sudah menangani suatu perkara, maka lembaga lain tidak perlu terlibat. Harli menjelaskan dalam kasus pagar laut Tangerang, objek perkaranya adalah penerbitan sertifikat. Polri, kata dia, saat ini mengusut dugaan pemalsuan dokumen atas terbitnya SHGB dan SHM di atas wilayah perairan tersebut. Kalau ada pemalsuan, pertanyaannya kenapa? Apakah karena suap atau gratifikasi atau murni tindak pidana umum? Itu Polri sedang menyidik, kata Pak Harli dari Kejaksaan Agung ya. Maka dia melanjutkan, pemalsuan dokumen hanyalah pintu pertama untuk masuk ke dugaan tindak pidana lainnya. Untuk menyelidiki dugaan gratifikasi atau suap, ujar Harli,
mesti didahului keterangan saksi bahwa ada dugaan tindak pidana atau pidana ya. Hingga saat ini Harley mengatakan belum ada keterangan yang mengarah pada tindak pidana suap atau gratifikasi tersebut. Suap atau gratifikasi harus ada keterangan bahwa seseorang menerima atau memberi hadiah yang diselaraskan dengan bukti lainnya dengan tanda kutip ya. Meski demikian, Harley mengatakan Kejaksaan Agung tetap memantau penanganan perkara tersebut. Tentu tugas aparat penegak hukum melakukan monitoring baik diminta atau tidak terhadap suatu peristiwa pidana, katanya ya. Saat ini penanganan kasus pagar laut Tangerang sedang bergulir di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Informasi terakhir, penyidik telah memeriksa 44 orang saksi dan menetapkan seseorang terlapor berinisial AR. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Johandani Raharjo Puro. Oke, panjang banget nama bapak ini ya. Oke, tapi oke lah ya. Beliau mengatakan sudah memeriksa Kepala Desa Kohot Arsin. Arsin adalah satu dari 44 orang saksi yang telah dimintai keterangan oleh tim penyidik Mabes Polri. Nah, jadi sudah dilakukan juga ya pemeriksaan ya, bahkan sampai ke tadi ke desa Kohot ya, desa Kohot. Nah, kemudian saya coba lihat lagi. Ini sudah diperiksa sebagai saksi dan kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi sudah kami periksa, ucap Johandani pada Senin 11 Februari 2025. Johandani juga mengatakan dalam pemeriksaan tersebut Arsin diduga terlibat pemalsuan warkah yang dijadikan dasar pengusuran sertifikat hak guna atau hak guna bangunan atau disingkat sebagai SHGB, dan sertifikat hak milik disingkat sebagai SHM di perairan lepas pantai Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang. Nah, kemudian selain Arsin, sejumlah kepala desa lain yang wilayahnya bersinggungan dengan SHGB dan SHM pagar laut juga turut diperiksa. Apakah ini patut ditingkatkan sebagai tersangka atau keterlibatan lainnya dikembangkan dalam penyidikan lebih lanjut, ujar Johandani. Menurut Johandani, penyidik menemukan unsur pelanggaran pidana berupa pemalsuan warkah yang dipakai untuk mengurus SHGB dan SHM tersebut. Dokumen yang diduga palsu itulah yang kemudian diajukan kepada Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang. Dugaan tindak pidana ini melanggar pasal 263 KUHP, pasal 264 KUHP, pasal 266 KUHP, serta pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Tapi pasal-pasalnya nggak ada ditulis, cuma disebutkan saja. Ada melanggar pasal 263 KUHP, ada pasal 264 ya, pasal 5, pasal 3, 4, dan seterusnya ya. Jadi masyarakat juga menginginkan ini bisa diselesaikan dengan baik, diproses sesuai hukum yang berlaku, agar penegakan hukum di Indonesia itu tetap ditegakkan sebagaimana mestinya, seperti yang sudah diatur pada undang-undang kita. Nah, teringat saya beberapa minggu lalu atau beberapa hari yang lalu ada kelangkaan LPG 3 kg. Banyak mengatakan itu untuk apa? Untuk pengalihan isu kasus pagar laut. Itu ada tuh, saya dengar. Saya nggak tahu benar atau tidaknya, tapi mungkin kalau teman-teman berpikir di tengah kejadian kasus pagar laut tiba-tiba muncul kasus baru yang membuat sengsara atau resah masyarakat. Sampai dengan kelangkaan LPG tersebut ada 2 korban jiwa, teman-teman.
karena kecapean, kepanasan, lelah, meninggal. Lalu ada yang bolak-balik mencari keliling-keliling, ketabrak. Ini sangat disayangkan sekali ya. Nah, kemudian di Indonesia, kalau kita melihat, saya dari sudut kacamata orang awam, teman-teman, sorry ya, saya coba lihat bahwa ini penilaian saya sendiri. Ketika ada kasus satu misalnya, ketika kasus ini belum selesai, dituntaskan, muncul kasus baru. Ketika kasus kedua, ini ya, kasus pertama belum selesai, kasus kedua sudah muncul, yang pertama belum selesai, ini sudah muncul. Muncul lagi kasus ketiga, yang kedua, yang pertama belum selesai, sudah muncul satu lagi kasus yang ketiga. Muncul kasus yang keempat, kasus kelima. 3, 2, 1 ini pasti lama-kelamaan akan tertutup. Yang dibahas paling di kasus keempat dan kasus kelima. Itu yang terjadi di Indonesia. Fakta hari ini yang kita lihat seperti itu. Jadi sangat disayangkan sekali bagaimana kinerja daripada penegak hukum begitu lamanya ya memproses berbagai kasus. Bahkan saya menyoroti seperti kasus Harun Masiku misalnya oleh KPK, 5 tahun diungkit lagi. Harun Masikunya belum ditangkap-tangkap. Bahkan mungkin ada yang lebih daripada itu lamanya. Belum ketemu-ketemu sampai sekarang. Sampai ada seseorang membuat sayembara dikasih hadiah kalau siapa yang bisa menangkap Harun Masiku. Jadi kerjanya selama ini ngapain gitu ya. Mungkin teman-teman jawab saja ya. Saya rasa sudah difasilitasi, sudah dilengkapi dan seterusnya. Mungkin sudah ada akses yang lainnya juga. Tapi kita nggak tahu ya, barangkali ada sesuatu hal yang teman-teman tahu lah. Oke, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI harga mati.